GSKI Betani Surabaya. Shalom. Wah, senang sekali kita bisa jumpa lagi di ibadah Teens Online pada hari ini. Gimana nih kabar kalian semua di rumah? Aku harap kabar kalian semua luar biasa dan sehat selalu. Masih pada semangat kan ya? Masih semangat gak, Sel? Semangat dong. Yuk kita mau sama-sama berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita semua mau untuk jadi terang dunia buat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Look at
Mari sama kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kesempatan yang baik untuk kami dapat beribadah, dan kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap firman yang kami dengarkan ini Tuhan bukan hanya menjadi pengetahuan saja, tapi menjadi sesuatu yang baik, dapat bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami, dalam diri kami, mengajar setiap kami Tuhan, menegur setiap apa yang kami perlu perbaiki Tuhan, apa yang perlu kami lakukan Tuhan. Engkau yang tuntun, Engkau yang mengajar setiap kami saja Tuhan, di dalam hati setiap kami, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan, dan kami mau buka hati kami untuk Engkau ajar setiap kami, untuk memperoleh sesuatu yang baru pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Senang banget kita berkumpul kembali gitu ya. Kita bisa bertemu lagi meskipun lewat YouTube, lewat Zoom. Tapi aku percaya bahwa ini kesempatan yang baik untuk setiap kita belajar firman. Oke, semangat semuanya, siap? Oke. Jadi kita hari ini kita akan belajar mengenai shine gitu ya. Judul hari ini adalah shine. Nah, minggu lalu kita sudah belajar gitu ya dari Kak Valen yang telah menyampaikan firman, bahwa kita bukan hanya menjadi seorang yang tahu firman, bukan hanya seorang yang mendengarkan firman saja, tapi terlebih kita jadi seorang pelaku firman. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu, kita akan belajar sesuatu yang baru, sedikit melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Valen di minggu lalu. Oke, siap? Siapkan catatan kalian, karena aku yakin ada suatu hal yang baru yang bisa kalian pelajari pada hari ini. Pertama-tama kita baca di satu ayat ini akan jadi ayat utama kita pada hari ini. Di Matius 5 ayat 16. Oke, kita baca sama-sama di rumah, walaupun di rumah masing-masing gitu ya. Kita baca sama-sama supaya semangat. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ketika kita baca ayat ini, ada sesuatu yang menarik teman-teman. Kenapa? Karena benarnya Tuhan memberikan sebuah kita identitas. Benar? Masih ingat bahwa Tuhan bilang bahwa kamu adalah terang gitu ya. Bahwa setiap kita memiliki identitas, diberikan status oleh Tuhan, bahwa setiap kita ini adalah terang. Tapi di sini Tuhan berkata bahwa, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Tuhan di sini bilang bahwa memberikan sebuah perintah supaya terang kita bercahaya. Berarti kita bisa, walaupun status kita adalah terang, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi terang yang bercahaya. Menarik bukan? Identitas kita adalah terang. Tapi untuk kita bercahaya, bersinar atau tidak, itu adalah pilihan kita. Nah, setiap hari kita menemui di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemui banyak pilihan. Setuju? Ketika bangun pagi, contohnya pada hari ini deh, kita bangun pagi, gitu ya. Entah dibanguni atau bangun sendiri. Kalau kita bangun pagi, kita punya pilihan. Yang pertama-tama pasti aku mau bangun, atau aku mau lanjut tidur di atas pulau kabuk ini, gitu ya, di atas kenyamanan ini, di atas kasur kita. Setelah bangun, kita dihadapkan pilihan lagi, mau mandi atau mau makan dulu, mau sarapan dulu, atau tidak mandi dan langsung sarapan, atau tidak sarapan, atau tidak sikat gigi, gitu ya. Semuanya itu adalah pilihan. Tapi di ayat tadi kita belajar bahwa ada pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita yang bisa membuat terang kita bercahaya, dan ada juga pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita yang membuat terang kita tidak bercahaya. Nah, kalau kita memang ingin terang kita bercahaya teman-teman, kita ingin terang kita bersinar, maka tidak bisa tidak, yang pasti adalah kita perlu melakukan firman Tuhan. Ya, jadi kita mau belajar satu hal hari ini, bahwa ketika kita jadi terang, ketika kita jadi teladan, ketika kita ingin terang kita bersinar, maka kita nggak bisa melepaskan diri kita
dari namanya melakukan firman Tuhan. Nah, mungkin kita berpikir bahwa aku pengen jadi terang Kak, tapi aku nggak punya talenta. Aku pengen jadi terang, tapi aku bukan anak yang pintar. Aku anak-anak yang biasa-biasa saja, dan mungkin aku nggak bisa banyak hal, gitu ya. Mungkin aku juga nggak pelayanan, gitu ya. Tapi kalau kita belajar dari firman ini, bahwa untuk kita menjadi terang, kita nggak harus jadi orang yang jenius. Untuk kita jadi terang, nggak harus mulai dari kita bisa melakukan banyak hal. Tapi kita bisa menjadi terang dengan memulai dari sebuah hal yang sederhana dulu. Ini adalah melakukan firman Tuhan. Kita jadi terang dengan melakukan firman Tuhan. Kita akan baca di satu ayat dulu, gitu ya. Satu ayat di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bahwa Tuhan bilang di sini bahwa kamu jangan mau dianggap rendah, teman-teman. Terutama jangan menganggap diri kita sendiri itu rendah. Karena Tuhan katakan bahwa kita bisa jadi teladan, terlepas dari latar belakang kita, terlepas dari kita masih muda, kita masih dianggap anak kecil di rumah, tapi kita bisa jadi teladan untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk kakak kita, untuk teman-teman kita, bahkan untuk setiap orang yang bahkan mungkin lebih dewasa, kondisinya lebih baik, latar belakangnya lebih baik, itu tidak menghalangi kita untuk tidak bisa menjadi terang dan teladan. Dan ya Tuhan sudah katakan tadi, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Kemudian setelah kalau kita oke Kak, aku tidak terlepas dari latar belakangku, cuma masalahnya gini Kak, aku pengen sih jujur, aku pengen sih melakukan firman Tuhan, aku pengen sih Kak jadi terang dan teladan. Tapi biasanya muncullah kata-kata seperti ini. Tapi seringkali kondisiku tidak mendukung Kak. Aku pengen jujur sih ketika ulangan, tapi seringkali Kak soal ujiannya tuh sulit banget gitu ya. Bahkan dikatakan yang bikin soal nggak tahu diri Kak, katanya bilang seperti itu gitu ya. Tapi ya kita seringkali kita terpengaruh oleh kondisi yang terjadi di sekitar kita. Dan akhirnya membuat karena kita beralasan tadi, karena berbagai kondisi yang ada di sekitar kita, akhirnya membuat kita berkompromi gitu ya. Apa kata berkompromi? Berkompromi itu semacam mentoleransi. Ketika kita mau melakukan, ketika kita dihadapkan suatu situasi, kemudian muncul kata-kata seperti ini. Ya udahlah, gak apa-apalah, sekali-sekali. Ya udahlah, gak apa-apa, semua temanku melakukan. Ya udahlah, gak apa-apa, karena soal ujiannya memang sulit dan lain sebagainya. Akhirnya membuat kita berkompromi dengan dosa. Nah, tapi hari ini sama-sama ya kita saling mengingatkan gitu ya, bahwa kita harus ingat pertama-tama bahwa kerjaan si iblis gitu ya, kerjaan si jahat, kerjaan iblis itu keahliannya itu cuma satu, teman-teman. Ya banyak sih mungkin ya. Cuma yang aku tahu adalah satu. Keahliannya adalah menipu manusia. Dia berusaha memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Kalian masih ingat kan ketika kejadian Adam, Hawa, dan iblis? Yang dilakukan iblis adalah berusaha memutarbalikkan fakta. Dan iblis katakan bahwa, oh kamu gak akan mati. Justru kamu akan menjadi, matamu terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis katakan seperti itu gitu ya, menipu manusia. Padahal jelas sekali bahwa manusia itu mirip dengan Allah. Manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Tapi kemudian akhirnya si Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena salah satunya adalah tertipu dengan iblis.
Karena itu kita perlu mengingatkan diri kita, teman-teman. Apakah benar apa yang kita lakukan ini memang sebuah kebenaran, atau kita sedang membenarkan diri kita dan kita sedang tertipu dalam tipuan iblis. Karena itu setiap hari di dalam kehidupan kita ngalami namanya perang rohani. Perang rohani ini bukan sebuah perperangan yang seperti orang bergandengan tangan gitu ya, kemudian berdoa keras-keras, berteriak, kemudian mengusir setan gitu ya. Ada yang seperti itu memang, tapi perperangan yang dimaksudkan di sini yang kita hadapi sehari-hari adalah peperangan melawan tipu muslihat iblis. Di mana iblis suka menyerang manusia, mencari kesempatan untuk menipu setiap kita sehingga kita berpikir nggak apa-apa, sehingga akhirnya mungkin kita berkompromi, sehingga kita akhirnya membenarkan diri kita dan kita merasa fine untuk melakukan hal yang nggak benar. Kita akan bisa jadi berdampak apabila kita memutuskan untuk melakukan hal yang benar, bukan karena sebuah condition, melainkan karena sebuah decision. Seringkali kita bergerak, seringkali kita melakukan sesuatu karena kita dipengaruhi oleh sebuah kondisi, berbagai kondisi yang akhirnya mendorong setiap kita dan akhirnya membuat kita melakukan hal yang demikian, gitu ya. Ketika kondisi sulit, membuat akhirnya mungkin kita berbuat hal yang nggak jujur, membuat kita melakukan hal yang nggak benar. Ketika teman kita semuanya melakukan demikian, kita terpengaruh. Mari bukan melakukan karena sebuah condition, tapi karena decision, karena sebuah keputusan. Aku melakukan hal yang benar karena aku memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Tenang akan berdampak apabila ia memutuskan menjadi terang, meskipun kondisi sekitarnya gelap. Bukankah ketika kondisi sekitar kita gelap, ketika mati lampu, di saat seperti itulah kita paling memerlukan sebuah lampu yang bersinar untuk menerangi sekitar kita, teman-teman. Kenapa kita ketika sekitar kita gelap, kita memilih untuk meredupkan sinar kita. Kita memilih untuk mengikuti gelap itu tadi. Kita memilih untuk melakukan hal yang nggak benar. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita perlu lebih sering menggunakan kata meskipun dibandingkan tapi. Seringkali kita bilang bahwa aku pengen sih jujur, tapi aku pengen sih ke gereja, tapi aku pengen sih pelayanan, tapi aku pengen sih ini itu gitu ya. Tapi seringkali kita tidak bergerak, kita tidak melakukan hal yang benar karena kita membatasi diri kita dengan tapi. Ayo kita di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, mari kita belajar memakai kata meskipun. Aku mau percaya kepada Tuhan meskipun doaku nggak dijawab. Aku mau melakukan hal yang benar meskipun kondisi sekitarku tidak mendukung. Karena kata meskipun ini yang seringkali membawa kita bertahan, bahkan maju. Dan kata tapi ini seringkali membawa kita mundur dan stuck. Aku akan pakai sebuah ada di sekitar kita, namanya termostat dan termometer. Mungkin kalian sedikit tidak awam dengan termostat, tapi aku pikir kalian cukup tahu ya termometer. Ketika termometer, ketika kondisi Surabaya dan Sidoarjo saat ini, tempat di mana kalian berada selama tidak berada di puncak, aku yakin ya panas ya, gitu ya. Panas dan pengap. Dan termometer, ketika kalian taruh termometer, maka termometer itu akan mengikuti kondisi suhu di mana ruangan itu kalian berada. Ketika ruangannya panas, termometer akan mengikuti panas. Ketika ruangannya dingin, termometer akan turun. Tapi ada sebuah alat yang namanya termostat, atau mungkin lebih mudah kalian dapatkan ini, pendingin ruangan. Ketika gak peduli sebegitu panasnya Surabaya, atau contoh di padang pasir pun gitu ya, ketika ada AC, ada ruangan gitu ya, ada AC-nya, maka ketika kalian masuk ke ruangan itu, selama AC-nya hidup dan tidak rusak, maka kalian akan merasakan dingin, betul? Ketika kalian dari jalanan Surabaya terus masuk ke sebuah mall, kayak masuk ke mall itu kayak berasa kayak masuk ke surga. Dingin banget gitu ya, dan menyenangkan. Nah, kenapa? Karena ada termostat di mana dia tidak dipengaruhi oleh cuaca di Surabaya. Dia yang memberikan pengaruh
bagi sekitarnya. Dia tidak ditentukan oleh kondisi sekitar, dia yang menentukan kondisi sekitarnya. Sama-sama belajar, nggak gampang gitu ya. Aku yakin bahwa setiap kita, setiap pendeta, setiap pelayan Tuhan, aku pun juga belajar. Nggak gampang, tapi kita perlu belajar hari ini menanamkan dalam diri kita bahwa setiap kita bisa melakukan hal yang benar, meskipun kondisinya tidak memungkinkan. Bahkan kalau perlu, kita yang memberikan dampak buat setiap kita, sekitar kita. Mungkin memang di saat kita sudah berusaha melakukan firman, membantu teman kita, gitu ya, kita tetap jujur, kita berusaha melakukan hal yang benar. Seringkali kita mungkin bisa mengalami hal yang mengecewakan. Kita bisa ngalamin hal yang buruk, kita dapatkan hasil yang buruk, kita dikata-katain gitu ya. Tapi kita belajar sama-sama untuk set our focus, untuk fokuskan hati pikiran kita, fokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Bahwa aku melakukan firman, aku melakukan hal yang benar, bukan untuk menyenangkan semua orang. Aku melakukan hal yang benar, bukan untuk membuat diriku kelihatan lebih baik atau lebih benar dibandingkan yang lain. Aku melakukan hal yang benar, bukan untuk kesenangan diriku sendiri, bukan untuk kepuasan diriku, tapi aku melakukan hal yang benar, karena aku tahu ini aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu tadi kalau kita masih ingat Matius 5 ayat 16 bahwa kita melakukan hal yang benar, betul? Supaya perbuatan baik kita dilihat orang. Tapi itu bukan goals akhirnya. Goals akhirnya adalah orang tersebut dapat mempermuliakan Tuhan. Goals akhirnya bukanlah orang melihat kebaikan apa yang kita perbuat, tapi goals akhirnya adalah orang dapat mengenal Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Oke, that's why set fokus kita bukan pada diri kita sendiri, bukan hasil apa yang kita dapatkan, bukan apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Selama kita melakukan hal yang benar, lakukan hal yang benar, lakukan sebuah keputusan gitu ya, bahwa aku hari ini mau melakukan hal yang benar, bukan karena kondisi, tapi karena sebuah keputusan di dalam kehidupan kita. Dan biarkan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, agar orang bisa melihat cahaya dan keajaiban Tuhan dan terang Tuhan melalui kehidupan kita dan melalui apa yang kita kerjakan. Oke, dapatkan sesuatu hari ini teman-teman, dan semoga apa yang aku sampaikan dapat memberkati teman-teman. Semoga teman-teman belajar sesuatu dan sama-sama kita berdoa. Saya bersyukur buat berkat-Mu, buat kebenaran yang datangnya dari Engkau saja Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau, Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan di dalam hati setiap kami, Engkau yang menegur setiap kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengingatkan setiap kami supaya setiap kami Tuhan tidak tertipu, tidak jatuh di dalam dosa karena tipuan dari si iblis. Kami tidak berkompromi dengan dosa, tapi kami mau memilih, kami hari ini mau melakukan sebuah keputusan yang mau memutuskan untuk melakukan hal yang benar, untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan, bukan untuk kepuasan diri kami. Mungkin banyak orang lain yang akan mengata-ngatai setiap kami Tuhan, setiap orang lain yang mungkin akan mengecewakan setiap kami, bahkan mungkin hasil yang kami terima tidak sesuai dengan keinginan kami. Tapi kan biarlah setiap kami tidak goyah, setiap kami tetap berdiri untuk tetap melakukan hal yang benar, karena kami tahu kami mau menyenangkan Engkau saja Tuhan, Raja kami, Bapa kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau yang teguhkan setiap kami Tuhan, Engkau yang kuatkan setiap diri kami di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat berani untuk melakukan hal yang benar. Kami mau Tuhan untuk melakukan hal yang benar. Terima kasih Engkau yang sertai setiap kami, bimbing setiap kami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday, Jesus bless you guys. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya
Bagaimana firman-Nya hari ini teman-teman? Semoga firman yang disampaikan sama Ko Yudi boleh memberkati kita semua. Mari teman-teman kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari kita buka kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah, rahmat dari Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus membimbing, menaungi, menyertai dan memberkati kita semua. Sepanjang hari ini, hingga Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, see you next week. Tuhan Yesus memberkati.